Okay, let's go. All right, so here we go. Oke, ya sedikit latar belakang, mungkin secepat aja. Saya Isak Faradi. Kenapa saya tahu Indonesia? Karena saya sering disangka itu bukan orang Indonesia, mungkin disangka orang Philippines, kadang disangka orang Vietnam. Saya nggak, jadi saya setiap saya introduksi saya selalu bilang saya orang Indonesia. Jadi they will know me gitu. Terus sekarang saya lagi di kebetulan masih di Yonsei University di Taiwan. Profesinya masih sebagai pengajar, sebagai asisten profesor di Department of Electrical Engineering. Sebelumnya saya juga merupakan alumni dari YSU. Saya dapat PhD di sini dan master dan bachelor semua di Indonesia. Jadi basically pendidikan basic ala Indonesia. Saya di master di ITB, Teknik Elektro ITB, dan S1-nya ada di Telkom, Universitas Telkom dengan Pak Adi dulunya ya. Baik, itu introduction. Jadi yang mau kita discuss hari ini tuh sebenarnya ada beberapa poin. Mungkin kalau di baris bawahi poinnya itu apa itu computer vision, terus gimana kita melihat computer vision, bagaimana awal mulanya, kenapa bisa computer vision itu penting, bagaimana manfaatnya, apa yang buat itu menjadi masalah, menarik, dan segala macam. Terus kemudian kita mulai sedikit memahami sebenarnya gimana sih komputer itu memahami, melihat sesuatu itu dalam konteks computerized. Jadi apa yang computerized? Mungkin sedikit penjelasan lebih mirip ke image processing kali ya, karena itu basic dasarnya. Terus kemudian baru kita sedikit berkembang ke arah apa itu AI, penggunaan deep learning di computer vision dan kind of stuff. Terus kemudian baru kita mungkin di bagian terakhir apa yang sudah kita rasakan. Mungkin kita nggak sama sekali rasakan, tapi efeknya sudah berjalan di sekitar kita. Bahkan sebelum kita sadari computer vision itu ada di sekitar kita di mana-mana. Mungkin dengan memahami konsepnya kita tahu, oh ini teknik computer vision, inilah yang sudah merubah hidup kita. Mungkin dan terakhir saya sedikit paparkan apa yang kita lakukan di lab kita di sini di Taiwan, karena kita punya research team sendiri yang mana fokusnya di computer vision. Alright, so sebelum kita mulai, saya rasa ini ada satu ini yang menarik ya. Ini slide-nya di dalam bahasa Inggris karena saya biasanya prepare ini untuk yang sharing hal yang sama. Jadi di Juni tahun 85 ya, mungkin adik-adik belum lahir ya. Mungkin kalau Pak Adi mungkin udah SD kali ya ini ya. Jadi belum ya, oke. Saya juga saya baru lahir kali ya. Jadi di tahun 85 si Steve McCurry ini motret sebuah foto ya, fenomenal sekali. Jadi cover National Geographic tahun 85. Tapi basically dia capture this picture like 1 years ago before. So jadi pas tahun 84 dia capture Victor, terus 85 dia publish, terus boom, sangat booming gitu ya. Itu jadi booming. Tapi sampai tahun 2002 orang nggak tahu nih siapa perempuan yang sangat fenomenal ini gitu di cover. Sampai tahun 2022 mereka setelah WTC bomb US, right? Terus 9/11 mereka mulai di mana? Mereka mulai berusaha mencari di mana gadis ini. Akhirnya apa yang melakukan? Dengan pemahaman terhadap image, mereka bisa menemukan siapa itu gadis di Afghan Girl National Geographic cover itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan konsep namanya iris recognition biometrics. Jadi mungkin mungkin salah satu dari kita udah pernah pakai jadi yang biometric scan eye. Itu ada sama konsepnya saat tim dari National Geographic cari di mana itu Afghan Girl. Jadi berdasarkan ini. Iris recognition itu part of computer vision juga. Jadi bagian dari computer vision topiknya juga gitu. Jadi computer vision sangat luas topiknya. Jadi ini adalah salah satunya. Dengan menggunakan iris recognition, mereka jadi tahu siapa sebenarnya si Afghan Girl ini. Afghan Girl itu nggak lain adalah si Syarbat Gula. Jadi setelah 18 tahun mungkin 18 tahun mencari, akhirnya mereka ketemu inilah Syarbat Gula yang menjadi cover terkenal, dan mereka memastikan bahwa setelah perang di Afghanistan, di Pakistan segala macam,
C# Bargola ini masih selamat dan mereka menghasilkan. Dan sekarang setahu saya mereka udah punya foundation, yayasan untuk membantu gadis-gadis di Afghanistan. Jadi itu salah satu manfaat dari computer vision. Aplikasinya bisa berbagai macam. Karena computer vision itu intinya adalah setiap picture itu ada cerita di belakangnya. Entah itu lucu, entah itu sedih, menyedihkan, ada drama di belakang itu semua itulah yang mau membuat computer vision adalah sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Jadi kita inginkan bahwa kita ingin membuat sesuatu, ngajarin komputer mengerti hal yang manusia bisa imajinasikan, bisa mengerti, memiliki cognitive sense, menjadi seperti manusia, walaupun tidak mungkin jadi manusia. Jadi itulah makna dari computer vision, mendesain apapun pada komputer untuk mengerti, menjelaskan sesuatu dari yang dia tangkap, mengekstrak meaning, mengekstrak makna dari sebuah image gitu. Jadi itu garis besar kenapa computer vision itu bertumbuh, berkembang dan menjadi penting, terlebih dari di dunia digital. Kemudian ada sedikit introduksi lagi. Coba teman-teman lihat ke ini ada 4 picture ya. Jadi coba teman-teman lihat dari keempat gambar ini, menurut teman-teman mana yang bukan orang beneran, mana is not real person. Ya, dari 1, 2, 3, 4. Mungkin mau tebak 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah apa yang computer vision bisa lakukan. Sekarang kita coba tebak. Mungkin teman-teman ada yang mau nyoba. Mungkin kayaknya 1 iya, 2 iya. Ya mungkin teman-teman coba pikir-pikir sendiri, tebak-tebak. Mungkin Pak Adi ada yang mau tebak satu gambar yang bukan manusia. Nomor 4. Nomor 4 bukan manusia ya. Oke. Ya. Oke, mungkin teman-teman ada jawabannya juga yang lain. Sebenarnya nggak ada mereka semua bukan orang. Orang ini nggak ada sebenarnya. Jadi muka ini semua palsu gitu. Jadi inilah salah satu aplikasi computer vision yang bisa membuat manusia mengenerate. Ini sebenarnya mungkin teman-teman bisa visit ke website ini, kita cek semua yang ada di website itu adalah fake, nggak ada orangnya gitu, nggak ada wujud aslinya gitu. Cuma mereka bisa mengenerate sesmooth ini. Mungkin beberapa ada sih. Kemarin saya tanya di kelas, ini adalah kayaknya nggak asli deh, karena muka bagian di sini tuh masih nggak kelihatan tumpang nggak clear gitu ya. Terus kemudian ini juga kalau lebih detail ini rambut nggak natural gitu. Jadi kita masih bisa ngelihat gitu ya, masih bisa menandai mana yang bukan. Tapi secara general mungkin kalau kita nggak terlalu detail, kita hampir nggak bisa mengatakan, nggak bisa mengidentify nih mana nih yang asli atau yang palsu gitu. Jadi itulah skill computer vision udah lakukan gitu ya. Itu juga part dari computer vision. Alright. So, jadi gimana sebenarnya komputer melihat sekitar gitu ya? Maksudnya melihat sekitar dalam artian saat kita kasih gambar apa yang komputer lihat. Yang kita lihat sebenarnya adalah manusia melihat itu adalah sebuah gambar gitu ya. Kita mempersepsikan segala sesuatu kayak gini. Ini adalah gambar, saya lupa berapa size-nya. Tapi kalau teman-teman lihat mungkin dari jarak tertentu, itu adalah gambar Abraham Lincoln. Right? Jadi Abraham Lincoln, dia adalah image yang kita persepsikan adalah mukanya Abraham Lincoln. Itu apa yang kita lihat. Tapi apa yang sebenarnya komputer interpretasikan adalah itu cuma sebuah angka gitu. Jadi setiap pixel, setiap unit dari sebuah image itu adalah angka bagi komputer. Jadi yang diinterpretasikan kepada warna, karena ini adalah grayscale 0 to 255, jadi dia cuma mentranslasi antara gambar dengan degradasi color. Jadi apa yang komputer lihat hanya sebuah angka, ini sebuah matriks gitu ya, itu angka. Jadi itulah yang membedakan. Jadi komputer tidak bisa merasa, dia hanya tahu hanya sebuah angka, sementara manusia merasa. Jadi itu perbedaan dasar. Oleh karena itu inilah yang paling dipentingkan sebenarnya, karena komputer hanya bisa melihat angka. Di satu sisi komputer precisely mengerti gitu apa ini yang ada di depan dia gitu, karena yang diketahui angka, sementara manusia melihat dengan kognitif gitu, dengan memahami ini maknanya apa. Kita tanpa tahu putih itu adalah 1 misalkan,
capital zero gitu. Jadi manusia melihat dengan makna, komputer melihat sesuatu dengan angka. Karena kita bekerja dengan komputer, kita butuh memahami angka-angka. Angka-angka itulah yang akan membawa kita bagaimana memahami sesuatu secara digital. Contoh, ini adalah image. Ini image yang sangat populer di digital image processing. Mungkin kalau teman-teman ada yang ngambil image pengolahan Citra ya, Indonesia, mungkin sering akan lihat image ini gitu ya. Jadi ini image yang kita lihat, tapi pada dasarnya image ini bisa kita transformasikan, bisa kita ilustrasikan berdasarkan nilai-nilai angka yang dibaca oleh komputer menjadi sebuah grafik ya. Begitu kita punya grafik, punya value, kita bisa dapatkan yang baik itu kita simulasi ke sebuah signal. Ini mungkin di sini ilustrasi aja biar lebih mudah. Ini adalah salah satu garis representasi dari sebuah image pada posisi koordinat tertentu. Mungkin garis horizontal dari zero to some point in the image. Jadi kita tarik garis lurus gitu di image. Jadi bisa dapat nilai fluktuatif dari image. Kalau kita udah dapat nilai sinyal, kita bisa melakukan pengolahan sinyal digital kan. Kita bisa melakukan sampling sehingga kita bisa dapat nilai-nilai baru dari sebuah sinyal itu. Inilah asal mula gimana kita bisa melakukan pengolahan, pembacaan, karena komputer hanya tahu angka gitu. Jadi kita mentransformasikan sesuatu komputer yang bisa baca. Nah, kalau kita udah punya angka seperti ini, teman-teman bisa melakukan apapun untuk mengubah ini gitu. Karena kalau tanpa standar yang jelas kita nggak bisa mulai. Contoh, saya mau membuat semua nilai ini menjadi rata. Apa yang teman-teman lihat akan perubahan sebuah warna. Atau misalkan pada slide berikutnya saya lihatin kalau nilai-nilai angka ini dirubah, dia akan menjadi seperti apa? Seperti ini. Jadi kita bikin distance, jarak antara sinyal atau sampling sinyal itu kita lebih dekatkan, kita rata-ratakan, itu akan menjadi lebih smooth. Jadi image-nya akan seperti ini. Tapi apakah ini yang kita inginkan? Itulah proses di dalamnya. Kita bisa mempertajam, kita bisa memperlemah, bisa menghilangkan noise. Itu udah bagian dasar dari bagaimana komputer bisa menginformasikan sesuatu, bisa memberi makna pada sebuah gambar. Jadi mungkin kalau tadi gambarnya gelap, kita nggak bisa membaca. Kita minta komputer memikir, lakukan sesuatu yang bisa membuat ini gambar. Dia akan merubah nilai-nilai dari pixel itu sehingga gambar menjadi lebih terang. Ya, sebentar. Jadi kalau ada teman-teman berpikir, jadi sebenarnya apa yang dibutuhkan untuk ini? Sebenarnya itu di latar belakang basic knowledge itu linear algebra, mungkin aljabar linear kali ya, aljabar linear. Ya, Alin, ya. Ulang nggak ya? Yeah, I was failed that course one time. It's like jadi fail dulu. Saya juga pernah fail dengan linear algebra. Jadi buat teman-teman khususnya mahasiswa ini masih teknik ya. Harusnya kalau mahasiswa teknik pasti ngambil mata kuliah ini kan mata kuliah wajib di saya rasa ini mata kuliah wajib sih. Jadi mungkin pas saya dulu pas saya di sekolah, mungkin pas saya di S1 saya juga ngerti ini mata kuliah apa gitu. Jadi teman-teman mungkin sedikit saran gitu ya. Karena saya juga bukan top student, jadi saya ada average gitu, average. Jadi kalau teman-teman lagi belajar sama dosen di UGJ gitu ya, ini mata kuliahnya apa sih? Apa manfaatnya di kehidupan nyata? Ini buat apa belajar 1010? Saya nggak pernah pakai 10. Itulah dasar. Sebenarnya diajarkan di sekolah kan dasar kemampuan untuk berpikir. Nanti kepake nggak kepake itu nomor 2 sebenarnya. Jadi jangan belajar sesuatu yang bakal pasti kepake, belum tentu. Tapi basic itu yang akan membentuk pola pikir. Contoh misalkan ini ada linear algebra ya. Linear algebra itu nanti akan kita memahami gimana dari sinyal yang sinusoidal kita transfer, kita dapat sampling, dapat discrete and non discrete. Jadi kita udah dapat, oh kayaknya itu dulu ini yang dijelaskan sama Ibu Dekan misalkan. Ibu Dekan ngajar linear algebra. Oh ini konsepnya. Jadi kita nggak perlu bingung gitu. Kita nggak bingung. Jadi nggak usah khawatir. Terus kalkulus ya. Derivatives, integral, and that kind of stuff. Itu kan susah gitu ya, nggak bisa main apa integral berulang-ulang gitu ya. Tapi sebenarnya ya teman-teman khususnya mahasiswa ya, sekarang
kunyah aja dulu, kunyah, terus ingat konsepnya, terus nanti itu pasti bakal kepake gitu. Sekarang orang bikin jembatan itu integral tuh penting untuk mengatur kemiringan jalan saat tikungan, itu mereka akan mempertimbangkan integral. Pasti kita nggak akan pakai untuk belanja di pasar gitu ya. Tapi konsep-konsep itu yang penting gitu. Sama, jadi kayak kalkulus ini juga akan penting nanti saat teman-teman belajar deep learning, ada proses back propagation. Kenapa kita butuh back propagation? Itu karena ada konsep kalkulus. Kita nggak akan lagi membahas pembuktian bahwa integral itu berguna untuk propagation. Enggak, karena teman-teman udah belajar. Jadi mungkin di semester 1, 2 kalkulus itu memang nggak sangat abstrak gitu, tapi pada real kenyataan penggunaan itu sangat berguna. Jadi nanti diolah dulu aja gitu, dikunyah, yang penting lulus dapat ininya, oke, move on, jalan terus. Jangan kayak saya dulu pernah gagal. Jadi saya kalkulusnya juga nggak oke banget sih. Cuman ya bisa lah gitu. Kalkulus 2, kalkulus 2 Mas. Iya. Mungkin kalkulus ya nggak hat trick sih, tapi oke lah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi buat mahasiswa khususnya selama di masih S1, kunyah dulu aja, dapetin semuanya, nggak usah pikir nggak berguna, pasti akan berguna. Terus kemudian digital signal processing sangat berguna, apalagi kalau teman-teman udah hidup di era sekarang, harusnya digital signal processing itu nggak jadi isu yang sangat membingungkan. Kita udah tahu, membayangkan, oh sinyal itu kayak gini, sinyal namanya sinyal digital itu discrete, itu harusnya udah ada gambaran. Jadi begitu saat dapat konsep yang baru, udah mudah dicerna. Alright, jadi itulah computer vision. Semenjak kita bisa mendigitalkan sesuatu, itu changing our game, changing the game, changing our life. Kayak teman-teman tahu nggak? Mungkin saat ini ya teman-teman lagi ngupload stories di Instagram, right? Jadi statistik bilang gitu ya, orang ngupload 500 million, berarti 500 juta story setiap hari, itu termasuk kita tuh ngupload story segala macam. Jadi ini yang membuat computer vision menjadi sangat seksi, sangat penting, sangat krusial untuk dikembangkan gitu. Karena begitu banyak data yang bisa kita olah, kita bisa dapat informasi baru dari stories, dari post, dari feeds, everything. Jadi kita itu yang membuat dunia digital berubah, karena kemudian data sangat banyak gitu ya. Ini saya kemarin saya cari statistik ya, 2.5 quintillions. I don't know, it's like 18 zeros. Udah 18 zeros, saya nggak bisa bilang lagi berapa. Segitulah banyak data yang kita generate setiap hari. Jadi bayangkan populasi data itu segede mana, dan itulah yang membuat computer vision itu menjadi sangat penting di saat komputasi semakin bagus, perusahaan chip di mana-mana, mereka bisa komputasi menjadi naik dalam sangat eksponensial in the last 10 years. Dalam 10 tahun terakhir itu komputasi meningkat sangat tajam juga, dari device, dari itu nggak lebih karena pertama tuntutan pasar bahwa data begitu banyak, dan kemudian kemampuan ekonomi untuk membeli perangkat-perangkatnya semakin bagus gitu ya. Kayak Nvidia saat cepat, saya ingat Nvidia zaman dulu itu cuma berapa, nggak bisa mengkomputasi lebih dari high definition video. Sekarang udah nggak ada masalah. Dan itulah balik lagi ke konsep neural nets. Neural nets itu menjadi meledak lagi itu semenjak dua poin ini. Data semakin banyak, bisa diolah oleh neural net, cuman mungkin in the early 90s itu nggak terlalu kuat power komputer. Sekarang komputer power sudah semakin kuat, device semakin banyak, data semakin banyak, berkembanglah CNN ini. Karena back to 20 tahun yang lalu itu susah untuk mengembangkan neural net, hampir nggak mungkin gitu. Secara teori neural net sih mungkin ini agak lama ya, mungkin tahun 90-an, saya rasa lebih dari 80-an konsep ini udah ada gitu ya, untuk perkenalkan bahwa kita bisa melakukan segala kalkulasi dengan konsep input output, merubah sesuatu nilai akan dapat nilai output baru, dan kemudian mengupdate-nya. Itu adalah konsep yang nggak baru gitu ya. Cuman ini meledak saat komputasi berhasil mencapai multiple calculation in second. Jadi itu membuat dia berhasil membuat salah satu implementasinya adalah bagaimana kita memproses sebuah image menggunakan, ini adalah ilustrasi dari neural net.
dengan segala konsepnya kita bisa menebak bahwa image ini adalah Sarah, right? Ya, kita bisa menebak sesuatu ini siapa. Of course dengan konsep uh, understanding bahwa ini adalah person gitu. Itu udah kita ajar. Itulah neural net yang akan lakukan gitu. Kita nggak akan rumit. Ini bukan menjadi masalah yang sulit untuk diimplementasikan. Terus sedikit cerita khusus untuk yang ini mungkin lebih ke mungkin 2000 early 2000 something. Jadi mereka mendevelop ini ImageNet. ImageNet itu sebuah kompetisi, scientific competition. Jadi membuat siapapun Anda boleh propose model apapun untuk menebak jenis gambar ini. Ini adalah mobil, ini adalah kereta api, ini adalah bunga gitu ya. Ada 100 macam. Semua orang dari Stanford mendesain ini, kemudian dari around the world try to compete with this. Jadi pada saat itu before 2012 ya, jadi itu sangat susah memprediksi 1000 kelas dari image yang disediakan di kompetisi gitu ya. Tapi begitu 12, ada satu orang Alex Ness, dia bilang, oh saya bisa menggunakan CNN nih untuk mendeteksi 12, yang mana pada saat itu akurasi error ini kan error rate ya, error itu sangat tinggi, masih 26% itu dari prediksi 1000 kelas itu masih error sampai sih. Begitu dia AlexNet ini memperkenalkan modelnya berbasis CNN, dia bisa achieve like 16%, 16%, 16%. Dari 16% baru orang itu like kayak aha moment. Oh, ini bisa nih. Ini bisa nih. CNN ini bisa dipakai dengan GPU segala macam, kita bisa training lebih advance, sehingga kita bisa dapat. Buktinya setelah 2012 sampai sekarang itu udah nggak jadi masalah. Hasil prediksi dari sebuah model itu sudah mengalahkan hasil prediksi manusia. Manusia itu mungkin errornya sekitar 5%. Kalau kita dikasih 1000 gambar nebak, ada kemungkinan kita error sekitar 5%. Tapi kalau mesin komputer udah nggak mungkin salah lagi. Ya sudah sangat kecil. Bahkan sekarang mungkin udah di bawah 2%. Itulah kekuatan bagaimana konsep kuatnya data, komputasi yang semakin bagus, dan CNN bisa membuktikan itu berjalan. Itulah pertama kali orang computer vision is a good way to do something like this. Right? Nah, ini adalah ilustrasinya. Ini sama dengan Sarah yang tadi. Kalau kita punya cat dogs, model sudah tahu mana yang kucing bernama anjing berdasarkan kriteria-kriteria yang dia pelajari dari sebuah image itu juga. Jadi itulah ilustrasinya. Mungkin pertama booming, saya bisa bilang booming computer vision itu setelah 2012 gitu. 2012 itulah eureka momennya. Dan sekarang setelah classification, banyak sekali jenis-jenisnya, itu udah mulai mendeteksi orang, deteksi muka, mengsegmen. Jadi setiap pixel di image itu sudah bisa dipelajari, sudah bisa dimengerti dengan model yang dirancang berdasarkan CNN. Jadi mungkin basic konsepnya adalah CNN, data science. Ini nggak akan menggunakan kalkulus, tapi untuk mengerti itu butuh basic itu, walaupun kita nggak pakai itu di aplikasi gitu ya. So, jadi sebenarnya kalau ada pertanyaan, ini aja ya, langsung aja gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja, nggak usah nunggu-nunggu itu juga apa. Bisa interrupt at any time. Right? Ya, oke, jadi contoh ini adalah contoh aplikasi. Saya cuma copy image aja ini. Ini dulu saya sebenarnya ada dulu pas waktu COVID, kita dulu sempat desain model yang sama gitu ya. Cuma bukan kita jual sih, itu kan COVID like 2020 awal kan ya. Cuma di sini kan udah 2019 akhir udah COVID gitu ya. Jadi kita dulu di bulan Januari 2020 kita udah desain ini nih, hal yang sama. Kita bisa detect mask segala macam, walaupun sekarang udah basi gitu ya konsepnya. Tapi waktu itu kita juga sempat desain ini, kita sempat publish, dan itu cukup laris tuh, termasuk dengan mengukur suhu badan segala macam. Itu juga salah satu aplikasi yang paling berguna. Kemudian sekarang deteksi objek udah nggak jadi masalah lagi gitu ya. Itu udah di mana-mana. Bahkan di China mereka hampir semua CCTV menggunakan itu.
karena sebagian CCTV kan hanya merekod kan. Tapi di China mereka udah hampir dipastikan semua CCTV ada sistem ini gitu, walaupun nggak dipublish gitu. Jadi itulah, itu udah tanpa kita sadari itu udah menjangkau kehidupan kita masing-masing gitu. Jadi kalau udah menjangkau kehidupan kita, kalau kita nggak mengerti rasanya sayang aja gitu. Alright, ini juga salah satu powerful object gitu ya. Jadi sekarang I mean kita nggak perlu lagi superkomputer untuk melakukan ini semua gitu. Bahkan mungkin teman-teman kalau punya waktu coba visit ke sini, students. Teman-teman bisa mensegmen, bisa mengidentifikasi objek apapun hanya dengan menggunakan komputer teman-teman. Dulu mungkin 5 tahun yang lalu gitu, hampir impossible untuk melakukan hal begini kalau teman-teman nggak punya superkomputer. Ini sudah ada dari pihak Facebook ya. Facebook kan kaya banget tuh, duit semua tuh di perusahaan itu, duit yang kita punya Facebook ini, walaupun kita nggak bayar, dia punya duit sangat besar sehingga dia bisa membuat research group yang sangat powerful, lebih hebat daripada kampus-kampus top di dunia. Jadi dia bayarin semua research scientist untuk join sama mereka bikin sebuah model, mereka bilang segment anything. Jadi kalau pakai model yang mereka sudah mentrain, sudah menjalankan model itu dengan segala macam image yang dia punya, itu sangat powerful, hampir bisa mengidentifikasi semua objek yang kita lihat di muka bumi ini gitu. Itulah kekuatannya. Dan teman-teman bisa menggunakan itu untuk berbagai macam aplikasi yang teman-teman mau inginkan. Jadi kayak mereka, contoh misalnya teman-teman mau punya supermarket, saya mau mengembangkan bahwa saya mau hitung nih barang-barang ada di apa ya, di barisannya minimarket gitu. Teman-teman hanya perlu download code mereka, model mereka, install sesuai yang menunjukkan, dia bisa menghitung semua objek yang ada di situ. Terus sudah sangat udah setengah jalan kita bisa menggunakan itu untuk kebutuhan kita. Jadi itu kira-kira yang manfaat yang bisa kita lakukan gitu di layar segala kekurangannya. Jadi computer vision itu dengan segala macam aplikasinya udah bisa digunakan untuk kita tinggal make sebenarnya, udah tinggal make, kita nggak perlu lagi mentrain dengan superkomputer, mereka udah nyiapin semuanya. Jadi mungkin ada baiknya teman-teman yang saya akan explore ke arah sini, sudah banyak modelnya, sudah jauh lebih mudah daripada mungkin di awal-awal era pengembangan. Termasuk ini juga salah satu dulu saya ini dari Twitter sih saya copy dari image saya. Mungkin kalau dari agak jauh gitu ya, teman-teman bisa ada message di gambar ini gitu ya. Ini kayaknya famous juga nih kayaknya gambarnya. Jadi ini adalah image yang di-generate, enggak asli. Beda dengan yang tadi yang sebelumnya muka orang itu kan di-generate berdasarkan muka orang. Ini sudah berdasarkan konsep. Kalau dulu di era generative AI, generative model itu adalah kita itu ngasih tahu ke spesifik objek. Ini muka orang, tolong generate muka orang gitu ya. Kalau sekarang enggak, kita cuma misalnya tahu saya mau orang gimana pun dia harus membentuk sesuatu angka gitu. Contoh kayak misalnya di DALL-E, ChatGPT ya. Jadi kita bisa generate gambar tuh. Yang ChatGPT itu dia udah sangat kompleks, sudah mempelajari segalanya. Yang kita kasih adalah makna dari sesuatu, dia bisa mengenerate, bisa memproses dari sebuah makna, nggak cuma dari sebuah kelas, nggak semua jadi satu objek orang, itu udah segala macam udah dia generate gitu ya. Ini sama, ini dulu sebelum era computer vision meledak, sangat rumit untuk membuat image semacam ini gitu ya. Kita butuh segala macam proses untuk membuatnya itu menjadi semakin realistis. Itu udah hampir sangat rumit, hampir tidak mungkin. Kecuali kita memaksakan sesuatu itu. Ini hanya dengan beberapa kurang dari beberapa detik kita bisa produksi gambar yang cukup natural sebetulnya. Yang mana kita bisa nyimpan illusion di dalamnya. Jadi membuat illusion itu udah sangat semakin mudah kalau sekarang. Itu juga salah satu manfaat yang mungkin teman-teman saya yakin teman-teman udah mencoba ini banyak. Sekarang apps di internet saya lihat udah banyak banget. Terus sebenarnya kalau kita pakai itu
kita cuma pakai ujungnya kan, sebenarnya mereka sudah menggunakan model computer vision di belakangnya. Jadi termasuk ini yang kita pakai itu semua ujung-ujungnya. Contoh di handphone kita bisa menggunakan begitu kita bilang contoh saya punya image terus saya ingin hilangkan orang pertama di sini, kita cuma ketik itu yang kita gunakan adalah aplikasi dari computer vision exactly. Jadi tapi dia itu sudah membuatnya menjadi sebuah device yang di ujungnya saja hanya kita bisa gunakan, kita nggak ngerti proses di belakangnya. Jadi yang dilakukan computer vision adalah segala proses di belakang itu sehingga kita memungkinkan kita untuk melakukan segala manipulasi. Jadi yang namanya AI itu kan sangat besar ya. AI begitu dibilang, oh saya menggunakan ini dengan AI. Kalau ditanya AI-nya apa, itu teman-teman harus bisa tuh, harus boleh bisa. Oh, terus AI itu konsepnya, jadi itu teknik computer vision di belakang yang menggunakan itu semua gitu. Seperti di Photoshop gitu ya. Hilangin satu objek, hilangin satu objek terus di place dengan background sebelahnya, itu semua computer vision topics di dalamnya bekerja. Alright. So ini waktunya berapa lama ya kalau boleh tahu tadi? Ini sudah berapa lama ya? Sekarang pukul 10 masih ada 10, 15? Untuk diskusi materi 10 menit. masih ada 10 menit untuk materi. Oke, 10 menit saya cukup sih. Slide-nya udah nggak banyak. Oke, jadi untuk introduksi computer vision itu dia sih pada dasarnya sih. Kemudian ke topik selanjutnya itu apa yang saya dan tim-tim di sini lakukan, khususnya di lab saya di YZU. Oke, jadi ini adalah semester ini tim saya di lab saya. Sementara ini semua adalah master students, dia master students. Ada dari orang Indonesia 2 orang. Ini adalah orang Indonesia. Ini adalah orang Afrika. Dan dari tulis India, ini adalah orang lokal Taiwanese. Jadi sebenarnya masih ada beberapa student lagi, cuman dia nggak gabung pas kita lagi hangout di luar. Jadi intinya saya memegang sebuah lab di mana di situ ada beberapa member students yang kita melakukan research. Jadi yang ingin di slide berikutnya apa yang mau lakukan adalah apa yang kita lakukan di lab kita. Gitu. Sementara kita punya beberapa project. Yang project pertama itu adalah gimana caranya kita belajar tentang Alzheimer. Jadi kita sekarang lagi fokus di 2 topik. Pertama di Alzheimer, kita lakukan everything we can untuk mempelajari Alzheimer ini, untuk mendeteksi Alzheimer. Alzheimer itu apa ya? Kayak demensia, lupa ingatan gitu lah. Kayak itu gitu sih Alzheimer yang saya paham. Bisa saya translasikan. Jadi kita kita kerjasama dengan sebuah rumah sakit sama dokter. Mereka siapin kita data CT scan, MRI scan. Jadi kita proses itu menganalisis demensia. Jadi ini salah satu contohnya yang kita data otak kita pelajari. Tapi pendekatan kita lebih hanya pada sisi computer vision. Kita nggak menganalisa masalah terlalu medikal, kita nggak bahas di situ sih. Kita lebih menganalisa volume otak, menganalisa data yang dikasih berdasarkan genetik datanya gimana, lebih ke situ volume, brain volume segala macam. Jadi kita nggak bahas masalah kalau obat tuh masalah dari medis gitu, dari medis kita nggak terlalu itu sih, simptom medis tuh nggak bahas gitu. Lebih dari data yang ada dikasih kita proses. Nah itu secara garis besar adalah semua data yang kita punya. Kita sekarang punya data MRI, kita punya PET, kita punya data genetics, kita punya data demographics. Kita nggak punya cognitive test, itu dari etni, dari sebuah big data set. Kita register di sana, kita dapat data itu akan kita olah-olah, apa yang bisa kita berikan output dari hasil kita analisis ini berdasarkan dari computer vision, image analysis, kayak gitu-gitulah. Basic konsepnya adalah kita menerapkan segala macam solusi pendekatan secara matematis, secara saintis yang bisa untuk mensolusikan itu dengan di bawah payung artificial intelligence. Intelligence sangat kompleks, kita lebih fokus ke deep learning, hanya deep learning model. Mungkin secara summary, menggunakan deep learning berdasarkan konsep matematis pada Alzheimer, menggunakan Python segala macam. Jadi itu yang sedang kita kerjakan, topik pertama. Jadi untuk teman-teman mungkin briefly
basic programming itu dibutuhkan karena kita bekerja dengan komputer, otomatis itu basic math science justru itu digunakan. Terus kemudian karena kita punya programming, kita punya analysis thinking, mathematics analysis thinking, kita bisa mengolah data-data yang sangat kompleks ini. Kadang kita nggak ngerti, kita nggak perlu ngerti datanya, artinya, tapi kita bisa mengolah, kita bisa menemukan pola dari data-data yang kita olah. Jadi itu konsep yang kita gunakan untuk melakukan research di hampir semua topik yang kita kerjakan. Gitu ya. Kemudian topik kedua yang kita punya adalah saya ada satu proyek lagi, proyek tentang seismik. Itu lebih sama sih sebenarnya, lebih ke analisis apa namanya, seismografi, kerak bumi ya, kedalaman dia di atas 3 km di bawah laut. Jadi kita punya data seismik, kita proses, kita olah, kita membaca. Jadi lebih kayak membantu si geologis untuk menganalisa ini itu. Jadi kan biasa pakai mata tuh untuk deteksi. Contoh untuk ini adalah satu gambar. Kan kita nggak ngerti nih. Saya seorang teknik saya nggak ngerti ini gambar apa, merah apa gitu. Nah biasanya geologi akan membaca itu. Karena komputer mengerti cara membaca gambar, kita akan menggunakan komputer untuk tolong baca ini, berikan sesuatu makna biar saya bisa reportkan gitu. Itu yang intinya sedang kita lakukan. Tapi di sini ada retakan ini yang biasanya membuat konstruksi permukaan tanah berbeda, walaupun itu terjadi dalam jutaan tahun gitu ya. Mungkin ini udah bergeser jutaan tahun yang lalu, tapi kok banyak konstruksi lapisan di bawah tanah itu yang akan menyebabkan banyak perubahan di bumi. Dan kita bisa prediksi itu ke depan dengan menggunakan data science, dengan computer vision, dengan mempelajari data-data seismik. Jadi kira-kira gambaran yang kita kerjakan itu ada dua. Kemudian ini salah satu dari hasil riset kita entah bagaimana, saya nggak punya informasi sama sekali dengan ini, dengan kita menggunakan metode computer vision, akhirnya kita tahu bahwa bagian ini nih sampai sini namanya basement. Saya nggak tahu tuh basement itu bentuknya kayak gimana, di luar saya nggak tahu, tapi berdasarkan data yang kita punya, kita olah-olah, kita baca-baca, akhirnya kita tahu nih, di sini ada submarine canyon system. We don't know that, but like according to data we can analyze that. Jadi kayak gitulah, kita bisa tahu tuh, ini tuh permukaan atas, ini permukaan bawah. Jadi kita bisa memberi prediksi yang mungkin mirip dengan hasil prediksi sama si geologis. Jadi mungkin dengan kita bisa membaca ini, kita bisa mempersingkat waktu geologis menganalisa. Mungkin kalau kita punya prediksi ini, geologis cuma perlu verifikasi aja, bener nggak ini nih bagian sini gitu. Karena komputer udah membantu mereka untuk melakukan ini gitu. Itulah mungkin salah satu manfaat yang paling krusial ya. Karena setahu saya geologis untuk melakukan ini tuh memakan waktu berbulan-bulan untuk menganalisa. Karena kan datanya itu banyak ya, 3 dimensi, berlayer-layer, berlapis-lapis, dia harus ngecek satu-satu. Itu nggak akan cukup waktu dia untuk mengecek. Kalau dengan kita bisa real computer vision dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, itu sungguh sangat membantu geologis menganalisa semua data yang ada. Itu memangkas waktu, anggaran, biaya segala macam sangat besar. Jadi kalau bisa diimplementasikan, cuman kan ini masih di batas research ya, belum diimplementasikan pada data-data sebenarnya, karena datanya sangat susah didapat, terus biaya eksplorasi juga sangat besar. Sementara kita masih kerjasama dengan New Zealand, untuk bantu dapat data. Kita bahkan untuk di Indonesia hampir nggak semua Indonesia udah punya data ini gitu. Jadi agak sedikit rumit. Ini salah satu prediksi kita. Sama ini yang data ini yang kemarin kita publish satu paper terkait ini. Dan hasilnya cukup oke. Maksudnya dalam artian layer-layer kecil, layer-layer simple, masih hasilnya cukup bagus. Kita bisa prediksi hasilnya cukup baik. Ini berdasarkan konsep-konsep dasar dari image processing, deep learning, dan computer vision. Ya, jadi pada dasarnya computer vision itu ada di sekitar kita, di mana-mana, membuat hidup kita semakin mudah. Instagram bikin kita dengan filter makin terlihat lebih cakep.
Terus tapi ada juga privacy concern, like ketika kita orang bisa tahu siapa kita, pada dasarnya adalah mereka sudah memiliki semua identitas kita. Jadi jangan, sebenarnya saya tuh nggak suka kalau wah saya senang sekali nih bisa masuk gedung bisa mendeteksi muka saya gitu. Itu kan sebenarnya satu sisi oke, tapi satu sisi secara tidak lain tuh dia udah tahu tuh siapa kita tuh. Dia bisa mencari tahu kita ada di mana kan sebenarnya ya dua sisi. Hidupnya enak tapi satu sisi kita membiarkan data kita dibaca orang. Itu mungkin sih lebih concernnya. Yang jelas saya nggak bisa prediksi ke depan computer vision akan sangat advance. Kita nggak tahu. Bahkan kemarin Google katanya mau kembali mengembangkan Google Glass. Mereka udah meninggalin Google Glass kan sebenarnya mungkin 2012 mereka develop, sekarang mereka mau kembangin lagi Google Glass. Jadi saya nggak tahu ke depan. Yang jelas untuk teman-teman basic konsep selama mata kuliah dasar harus diperkuat. Data science, programming itu harus dimulai dipacu lagi karena kita nggak tahu ke depannya akan ada apa. Jadi gitu. Kemudian kalau sedikit part terakhir, kalau mau bergabung, ini sebagai mungkin kayak promosi gitu. Kalau mau bergabung, teman-teman silakan. Kita punya ada program internship, master program. If you have chance, mungkin bisa ikutan gabung di sini, mungkin di YZU secara general. Ini karena ini biasanya slide ini saya bagi ke yang lain juga, ini saya pakai slide yang sama. Jadi kita ada program internship, karena biasanya mereka nanya tuh kalau mau gabung gimana. Jadi saya kira saya share sekarang aja langsung. Jadi kita ada program internship, master program, dan biasanya master program mungkin bisa apply melalui beasiswa kali ya. Kalau internship sih ada juga internship yang dibayar juga ada. Oke teman-teman kalau berminat saya coba. Ini salah satu, saya rasa ini paling oke sih sebenarnya bagi teman-teman yang mahasiswa yang mau datang ke sini. Ini dibayar kalau saya nggak salah, internship dibayar. Teman-teman ikut 3 sampai 6 bulan, cari profesornya, nanti teman-teman dibayar. Jadi teman-teman khususnya mungkin mahasiswa tingkat 3, tingkat 4 kali ya, itu bisa untuk ngerasain experience kuliah di sini gitu. Nggak kuliah sini, ini lebih ke magang sih sebenarnya, kerja di lab. Jadi itu ya paling itu aja. Inilah sekilas kampus saya. Jadi kalau mungkin ada yang mau nanya kampus, nanti kayaknya saya punya Jadi slide. sekarang kampus lamanya udah kayak gini ya, di Telkom. Ya. Mungkin lagi. Ya pokoknya kayak gini lah. Nah, saya lagi ada di sini nih. Sama-sama. Intinya sih kayak gitu. Kira ada mesti punya waktu atau udah Ya. habis? Baik. Terima kasih Pak atas paparannya menarik sekali. Jadi saya jadi tahu sekarang bagaimana cara Photoshop yang selama ini saya pakai bekerja. Dari paparan singkat tadi gitu. Jadi kalau yang saya coba tangkap tadi kan terkait dengan computer vision ini sebenarnya ya bagaimana manusia sendiri sebenarnya teach komputer ya untuk learn about image gitu. Jadi bagaimana memang teknik-teknik yang sekarang kita lihat ya dari AI dan sebagainya itu ternyata base-nya dari situ. Nah, kalau mungkin nanti ada beberapa pertanyaan mungkin nanti ada dari kolom chat. Boleh, kalau cepat atau langsung ini Pak, sampaikan di chat. Nanti bantu bacakan. Tapi saya sendiri ada yang menarik nih. Jadi artinya sekarang ini berarti kan komputer kalau yang mungkin kita coba juga biasanya pakai image apa untuk create AI AI ini kan gambar AI kan. Berarti kan sebenarnya itu kita sendiri yang mencari dasarnya manusia sendiri yang teach bagaimana komputer tadi memahami, merasakan, ya kan, sehingga mereka bisa mengenerate sekarang gambar-gambar AI. Mungkin untuk generasi orang tua kita, ini sekarang sudah nggak bisa membedakan mana gambar AI, mana gambar asli, ya kan? Nah ini mungkin jadi salah satu juga concern kita ke depannya kan, untuk bagaimana menunjukkan bahwa ini itu fake gitu.
karena agak berbahaya ke depannya. Jadi apalagi ya tahu sendiri kita di Indonesia gemuk ya, beragam, kemudian gampang banget terkena dengan apa namanya gesekan-gesekan isu. Nah, artinya sangat erat ya hubungan antara computer vision ini sendiri dengan machine learning. Ya, ya. Kan kita harus juga bisa ya, kita selaku akademisi mungkin perlu memikirkan bagaimana tadi mengurangi dampak tadi, karena memang ya sekarang orang nggak tahu, udah mulai bias mana gambar-gambar yang di-generate oleh mesin dengan tujuan tertentu, mana yang memang gambar asli gitu. Nah, kalau di tempat Ishak sendiri, di labnya sendiri, ada nggak isu-isu seperti ini yang menjadi concern untuk kedepannya dikembangkan? Artinya saya juga masih belum punya gambaran, misalnya apakah gambar yang saya edit di Photoshop misalnya ya, begitu saya rilis itu oleh mesin itu dianggap gambar fake, padahal sebenarnya gambar asli yang dilakukan editing. Itu kalau secara apa ya, technical, secara di sinyalnya sepertinya emang akan ada perubahan, atau memang ada penanda bahwa itu sudah di touch tapi asli sebenarnya sudah diedit gitu. Karena kan jatuhnya sebenarnya sama-sama punya sentuhan atas sinyal aslinya kan gitu ya. Nah itu yang saya pengen tahu. Nah mungkin yang lain nanti dulu ya, atau nanya, ini menarik karena saya juga suka dengan apa namanya image processing. Mungkin dulu programnya nggak kuat ya, jadinya larinya image processing aja. Ya paling itu sahabat saya. Oke, benar. Itu menarik tuh. Jadi kayak Nanti ada yang makin kesini kan gambar palsu semakin asli gitu dua kan. penanya terbaik dapat berapa? Ya. Ya. Jadi sekarang kan gambar palsu semakin asli gitu kan. Kan sekarang tuh eranya gitu ya. Tapi kalau ditanya pembedahan, sebenarnya si komputer sendiri tuh pada dasarnya dia nggak tahu nih mana asli mana palsu. Kan kita harus definisikan asli itu apa, palsu itu apa kan. Jadi kalau dari sisi komputer, dari komputer perspektif itu nggak ada asli sama palsu, yang saya tahu ya cuma gambar gitu. Nah, untuk ngasih tahu itu kita harus tahu nih mana yang asli, mana yang palsu. Dalam artian misalkan kita cukup contoh di mungkin sampel image yang tadi kali ya, itu cukup menarik untuk dibahas gitu ya. Saya rasa ini deh. Untuk gambar yang tadi itu, ini kan hampir nggak mungkin secara fisik komputer menganalisa ini Pak asli atau palsu ya. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah mungkin teman-teman pernah dengar kita membuat sebuah model computer vision model untuk mengidentifikasi asli palsu gitu. Jadi udah kayak mesin, kita bikin mesin lagi untuk melawan gitu. Kayak adversarial gitu. Kita adversarial gitu, bikin adversarial model baru. Oh, kalau ini bisa generate yang asli, kita bikin sesuatu yang coba men-challenge ini asli atau palsu gitu. Jadi konsepnya adalah kita harus kasih tahu dulu yang image yang palsu yang kita nggak mau itu harus seperti apa. Jadi pada dasarnya kita harus tetap kita ajarin dulu dia nih yang asli itu seperti apa, palsu seperti apa, dengan tetap manusia yang in charge gitu. Bahwa misalkan image asli, contoh paling dasar adalah kalau image asli itu nggak ada perbedaan secara signifikan dalam pixel by pixel. Jadi itu nggak ada perbedaan signifikan misalkan gitu ya. Jadi komputer akan pelajari ini kalau dari 1 ke 2, 2 ke 3 itu signifikan nggak perubahannya. Karena kan secara sinyal biasanya contoh paling biasa kan untuk kayak kita pikir gimana cara hilangin noise gitu. Kan komputer nggak tahu noise, cuma adanya dia tahu angka aja kan. Tapi kita kasih tahu kalau dari contoh misalnya di sini kalau 1, 2, 3, 4, 5, harusnya kan 1, 2, 3, 4, 5 naiknya cara bagus itu grafiknya, tapi 1, 2, 3, 4, 7, 5 gitu ya. Itu kan ada sesuatu yang naik. Mungkin kita bisa tahu indikasi sebuah image itu adalah noise atau palsu adalah perubahan yang sangat signifikan. Jadi komputer akan membaca itu semua, mungkin di mata nggak akan terlihat jelas, tapi komputer bisa tahu ini ada perubahan nilai sangat signifikan. Nah, itu salah satu dari bagian kecil yang mungkin secara bisa kita bayangkan. Tapi pada praktisnya komputer akan saling berperang 1 sama 2 gitu. A sama B, kalau A generate yang bagus, si B ini
jeleknya di mana nih, dia akan melawan itu sehingga dia bisa tahu ini nih nggak asli nih. Nah, tapi asli nggak asli itu tetap kita identifikasikan dari awal. Itu sih, itu menarik tuh memang. Tapi sampai sekarang sih belum ada sih yang benar-benar komputer tuh bisa eh, AB secara hitam putih itu nggak bisa sih, karena harus tetap di manusia dulu sih yang ajarin dia secara konsep. Mau di grup apa di Oke. ini udah udah. Nah, dari ruangan dia nggak ada yang nanya. Di kopi ini. Iya, Enggak. boleh Pak. Boleh tanya, Pak. Boleh Pak. Ya, mangga. Mangga, Pak. Ya, terima kasih Pak di selaku moderator, Ibu Kaprodi, Kanit Rektor, Bu Rindy, dan juga Seprodi Pak Aryo, serta teman-teman dan Bapak. Khusus untuk Bapak narasumber kita pembicara Bapak Ishak. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Abi, saya pengajar juga. Saya dosen di Fakultas Teknik, program studi perencanaan wilayah dan kota. Kebetulan bidang keilmuan saya di pemetaan, mapping, dan juga mitigasi bencana perubahan iklim gitu Pak. Sejujurnya saya sangat tertarik dengan pemaparan dari Pak Ishak tadi. Dari awal saya mengikuti banyak sekali kalau kita berbicara yang tadi Pak Ishak sampaikan, computer vision, kemudian AI dan lain sebagainya yang sangat pesat berkembangnya dalam beberapa tahun terakhir ini begitu Pak. Dan tadi saya menemukan irisan antara yang Pak Ishak sampaikan dengan bidang keilmuan saya yang saya lakukan juga, khususnya di bidang pemetaan. Kalau kita berbicara bidang pemetaan di PWK, salah satu data yang digunakan itu berbentuk data citra, baik itu dari berbagai platform. Itu bentuk datanya raster disebut, dan itu unit terkecilnya juga disebut pixel. Untuk membedakan, kalau kita berbicara PWK kan konteksnya adalah pola ruang, tata ruang wilayah gitu. Untuk bisa membedakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, setiap unit dari pixel itu ada value-nya, persis seperti yang tadi saya sampaikan. Ada nilainya gitu. Nilai itulah yang membedakan, oh nilai 11 ini untuk permukiman, misalnya nilai 20 ini untuk ruang terbuka hijau. Nah itu digambarkan persis. Jadi saya menemukan sebuah irisan sampai tadi ke Pak Ishak menampilkan slide seorang wajah perempuan yang kemudian diubah bentuk. Itu di PWK itu kita ada visualisasi 3 dimensinya. Nah, slide ini betul guys. Jadi dari data citra itu kita bisa yang awalnya 2 dimensi, kita visualisasikan menjadi 3 dimensi untuk melihat bagaimana kontur wilayah di lokasi tersebut misalnya. Nah, kita ada pengambilan juga sampai ke sini. Jadi saya sangat tertarik dengan pengembangan ini ke depannya begitu guys. Nah, yang ingin saya tanyakan berdasarkan mungkin pengalaman Pak Ishak dan juga rekan-rekan tim Pak Ishak di Yuan University dan juga mungkin perkembangan teknologi di China gitu. Sejauh mana pemanfaatan dari computer vision ini Pak? Itu juga saya melihat Pak Ishak ada project seismik. Nah itu juga menarik buat saya. Di Indonesia yang saya juga fokus tertarik juga kepada bidang isu-isu gempa. Yang saat ini Indonesia itu Pak, untuk saya dapat tadi baca dari Pak Adi, Pak Ishak dari Aceh gitu kan. Di sisi barat Pulau Sumatera itu kan sedang terancam potensi dari megatrust, lempeng tektonik, pergerakan megatrust yang itu gempanya mungkin ya mirip-mirip tsunami Aceh 2004. Nah, begitupun di wilayah selatan Pulau Jawa juga sama. Beberapa orang ditakutkan
dengan isu megatrust ini, ada yang mungkin orang tua kita sampai ya tidak mau ke pantai dan istilahnya gitu Pak. Nah, apakah nanti nah yang menariknya, apakah sampai atau ada proyek besar mengenai permodelan yang sampai saya nggak tahu berapa tahun ke depan gitu Pak. Perubahan tata guna lahan ini, perubahan titipan lahan, land cover gitu di Citra itu ada dua Citra, misalnya Citra tahun 2024 diambil 10 tahun sebelumnya, seberapa intens perubahannya, ditambah faktor eksternal, apakah akan ada proyek strategis nasional misalnya di daerah itu gitu, sehingga mempercepat perubahan tata guna lahannya. Itu bisa dimodelkan nanti dengan meningkatnya risiko banjir misalnya di daerah itu. Nah, kemudian untuk wilayah gempa dan tsunami sejauh mana dampak inundation dari kejadian tersebut gitu. Nah, jadi lebih membantu sekali kami di bidang-bidang yang berkaitan dengan kebencanaan ini mendapatkan informasi begitu Pak Isa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga bagian awal itu sangat menarik dibuka oleh Pak Isa oleh menampilkan sebuah foto yang akhirnya diketahui siapa orang di balik foto itu. Nah, setelah sekian tahun. Nah, pertanyaan saya, apakah nantinya teknologi ini, computer vision ini juga bisa mengidentifikasi semacam korban bencana gitu guys, yang sudah mungkin tidak diketahui wujud fisiknya, mungkin katakanlah hanya beberapa bagian seperti matanya saja yang masih bisa dilihat misalnya, apakah itu bisa terjangkau juga untuk membantu pihak medis atau pihak forensik mengetahui ini korban, datanya ini berdasarkan hasil kajian teknologi ini gitu. Karena sharing saja Pak Ishak sedikit informasi, mungkin setahu saya buat pengalaman saya pribadi di Indonesia yang baru pakai face recognition itu salah satu pemanfaatannya di PT KAI. Jadi kalau kita naik kereta tuh sekarang Pak Ishak, kita nggak perlu lagi nunjukin tiket, tapi cuma dengan face recognition kita udah bisa check in gitu istilahnya gitu. Kita bisa langsung naik ke kereta tanpa harus nunjukin buka KTP lagi, nunjukin tiket lagi, dan segala macam. Itu saja mungkin Pak Ishak, terima kasih. Baik Pak, menarik sekali, banyak sebenarnya banyak insight-nya nih. Jadi saya udah ketemu, oh ternyata di perencanaan wilayah juga pada dasarnya bisa dipakai gitu ya. Jadi saya nggak tahu detail kalau misalnya data raster, saya pernah lihat data raster. Pada dasarnya sama sih. Dulu kita pernah ngerjain, bukan proyek besar sih, jadi kayak bantu-bantuin tim dari yang lain. Mereka sama. Tapi itu gak image real, dari foto atas sih Pak, foto atas dari kayak drone gitu, kayak drone misalkan berapa ratus meter di atas, beberapa meter di atas, dia memetakan sesuatu, nanti computer vision yang akan membantukan mengklasifikasikan ini daerah perumahan, ini daerah perhutanan segala macam. Tapi intinya sih pada dasar sih bisa, cuman karena ini berbasis pemodelan deep learning dan segala macam, yang dibutuhkan itu sebenarnya informasi awal. Jadi gimana kita secara kasar kita bilang bahwa yang namanya daerah hutan itu apa kriterianya, daerah perumahan itu apa, selama kita bisa memberikan input itu ke sebuah model itu bisa prediksi. Itu secara garis besarnya. Yang menjadi masalah adalah biasanya variasi dengan jumlah data yang kita punya itu nggak cukup untuk itu. Tapi untuk case sederhana, seingat saya kalau cuma untuk sekarang mengklasifikasikan secara general, misalkan daerah perumahan, hutan, atau apalagi ya, jalan, kita bisa membuat Google Map itu. Misalnya ke Google Map kan hanya identifikasi jalan, bangunan, hutan gitu ya. Dia kan nggak punya misalkan hutan hutan tipe itu kan enggak. Jadi kayak lebih itu computer vision sudah bisa lakukan. Jadi kita sudah banyak model yang mempelajari, ngetrain itu, udah banyak model yang bisa kita pakai. Jadi sekarang contoh misalkan ada desa tertinggal di Indonesia gitu.
kita cukup ke sana, kita bawa drone, kita foto, foto atau video gitu, video sih biasa, kita foto video, kita nanti kan setelah kita area misalnya kan cluster A berapa ratus meter ke berapa ratus meter sudah kita lengkap fotonya, kita gabungkan, kita bisa minta si computer vision ini untuk kamu gambarkan, hitung berapa luas tanah di sini, berapa panjang jalan, berapa lebar, itu bisa. Presisinya seingat saya dulu sudah di atas 80-90% akurasinya gitu. Jadi itu sangat mungkin dilakukan. Mungkin menjadi masalah adalah lebih ke detail, misalkan data yang sekarang itu kan dari semua data luar ya, itu kadang nggak cocok dengan tropis Indonesia gitu. Mungkin arah riset yang bisa saya bayangkan itu lebih ke lokal Indonesia, misalkan pakai model yang sudah ada itu nggak akan cukup untuk memetakan Indonesia. Kita harus punya data sendiri, kita bisa lebih akurat untuk menganalisa data kita sendiri. Itu sih kalau yang untuk data pemetaan. Karena saya ingat tuh dulu pernah mengerjakan itu sih. Jadi kayak tapi case-nya sangat sederhana Pak ya. Jadi kita menghitung jumlah kalau hutan gundul itu jadi ada sebuah drone jalan ke sebuah hutan, tapi elevasinya ditentukan, drone foto semua, terus kita cuma ngitung nih di gunung ini potensi area gundul hutan tuh ada segini, berapa meter, itu bisa sangat akurat. Itu tuh. Jadi saya potong, berarti ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang nomor 1 ini dari Bu Yanti. Jadi artinya selama data model yang kita miliki itu memang komplit, artinya hasil yang akan kita dapat juga akan lebih tajam ya maksudnya. Jadi data model yang kita punya, even itu meskipun menggunakan coding dari source yang sama, pertanyaannya kan. Berarti kan tugas kita hanya mungkin menambahkan ketelitian dari data model yang kita butuhkan. Ya kayak tadi mungkin ada source dari Google yang mungkin bisa menjadi data model awal yang kemudian kita kembangkan. Mungkin itu dah maksudnya. Oke, jadi sebenarnya intinya sama, cuman di dalam kalau belajar machine learning itu kita bisa ada beberapa pilihan cara. Salah satunya yang paling mudah dan paling tinggi adalah kalau kita punya data awalnya. Untuk punya data awalnya kita bisa train, itu bisa lebih mudah. Terus kalau dengan coding source yang sama, ini kayaknya mungkin maksudnya kalau udah di-train sama orang bisa kita pakai, itu nggak apa-apa, itu nggak masalah selama yang mau diidentifikasi itu adalah sama. Jadi contoh kayak kalau di aplikasinya di pemetaan tadi ya, selama mereka pernah memetakan punya data yang namanya hutan, kita bisa memetakan hutan kita. Mungkin sedikit berbeda, mungkin hutan kita lebih bervariasi, tapi pada dasarnya dia bisa meng-capture itu. Yes. Kemudian yang kedua sih menarik nih, yang identifikasi korban. Yeah. Pada dasarnya ada dua, saya mau bahasnya dari dua sisi ya. Pertama dari computer vision. Basic computer vision itu semua adalah pencitraan gitu ya. Jadi vision. Jadi kalau selama inputnya adalah bisa kita contoh mungkin kayak tadi kasus Afghan Girl itu kan mata ya, informasi mata aja yang dia punya ya. Jadi dia proses mata itu bisa. Jadi berarti kalau kita mau translasikan ke korban bencana, selama kita punya matanya, kita bisa tahu siapa. Tapi setahu saya sekarang pendekatan dari ke korban itu lebih ke Google itu sudah memetakan berapa persen protein manusia gitu ya. Itu udah dimetakan. Mungkin lebih ke arah sana. Jadi kadang kan pada dasar mata itu harus kita konfirmasi dulu ini mata siapa. Kita punya nggak? Kalau kita udah bisa baca polanya, kita punya nggak ini mata siapa? Kan biasanya kalau kita udah tahu ini barangnya, kita nggak bisa mengkonfirmasi ini benar nggak ini orangnya. Itu sebenarnya. Kita udah dapat sampel darahnya, udah dapat polanya, kita untuk memverifikasi ini siapa kan kita nggak punya tuh data pembanding, nggak ada database-nya bahwa dengan pola misalnya kita dapat nomor KTP-nya, tapi kita nggak tahu nomor KTP siapa, nggak ada catatannya nomor KTP. Kan gitu, lebih ke situ sih menurut saya, challenge-nya lebih di situ. Selama kita database lengkap, semua bisa ditentukan, gitu kita tinggal diverifikasi, itu sih harusnya sih bisa. Baik, karena keterbatasan waktu, nanti kita juga akan mencoba membaca untuk pertanyaan. Oh, ini kayaknya di sini tuh ada tadi terkait dengan perkembangan
kedepannya terkait dengan computer vision. Jadi terutama di bidang industri kesehatan. Kemudian tadi sudah disampaikan dari ada vision sendiri ya khusus ya untuk Alzheimer untuk yang bisnis tadi. Itu memang nanti kedepannya itu memang hanya untuk memetakan saja atau melakukan diagnosis. Diagnosis itu artinya gini, apakah ada kira-kira nanti gambaran bahwa misalnya dari perkembangan image tadi, brain tadi, dalam 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, oh ini punya potensi untuk ke arah situ. Nah itu, apakah seperti itu? Jadi kan akan menjadi diagnosis awal juga kan itu. Jadi sebenarnya untuk secara garis besar, proyek ini sebenarnya proyek di misalnya ini spesifik di proyek saya, itu proyek ke medical sebenarnya, proyeknya orang kedokteran, proyeknya orang kedokteran, mereka mau analisa Alzheimer dari sisi yang lain kan. Kalau misalnya di kedokteran mereka mau analisa ini karena sebenarnya Alzheimer itu kan nggak ada sampai sekarang, nggak ada kepastian penyebabnya apa. Yang bisa kita lakukan adalah di riset ini potensi penyebabnya kayaknya ini, komputer menemukan ini loh yang baru. Kayak kemarin kita menemukan bahwa susah sih nama hippocampus, amigdala segala macam itu bagian dari otak, itu ada pengaruhnya, dari size itu ada pengaruhnya. Tapi kan itu belum benar-benar bisa dikonfirmasi secara medis bahwa itu, karena komputer kan hanya melihat apa yang dia bisa lihat, sementara secara medis kan belum tentu gitu. Tapi kemarin menarik yang dari penemuan kita itu kemarin bahwa nggak selalu satu komponen otak yang berpengaruh. Kan sekarang dokter dalam menganalisa itu mereka pakai kebiasaan kayak survei gitu loh. Kayak survei ini berapa, kalau ini ingatannya seberapa jauh, ingat seberapa jauh, kan dia lebih ke pendekatan gitu ya. Segala komputer data image-nya yang udah ada, brain-nya selama contoh misalkan image otak saya gitu ya, di scan, saya kan nggak ada masalah nih secara testing kuesioner segala macam, nggak ada masalah, seperti nggak ada Alzheimer ya. Dan dianalisa nih, oh otak orang potensi rata, misalkan rata-rata volume otak itu seberapa sih, bisa dibilang dia nggak ada Alzheimer, apa keanehan itu komputer bisa cari. Tapi outputnya itu lebih ke, kita belum bisa bilang ini kesimpulan sih, ini lebih kayak dokter kalau ada screening awal. Ya kayak screening awal, lebih ke memberi informasi tambahan ke dokter bahwa misalkan ini nih Alzheimer nih berdasarkan komputer, ini ditemukan komputer, mungkin dia bisa tahu oh ini volume otaknya bisa kecil karena ini enggak belum tentu itu gitu, karena Alzheimer itu belum ada obatnya, terus belum ada penyebabnya aja gitu. Kita tahu efeknya tapi nggak tahu penyebab aslinya gitu. Banyak faktor gitu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Jadi kalau dari pemula sendiri, ini langkah awal yang yang direkomendasikan nih untuk mengembangkan proyek computer vision itu seperti apa? Jadi mungkin kayak tadi kan sudah dibahas, ada mesti punya basic kuliah dasar seperti yang Jabal Linear, kalkulus. Nah, mungkin ada yang spesifik tools atau apa sih yang bisa dipelajari gitu untuk mengembangkan proyek-proyek computer vision ini? Itu bagi pemula ya. Kalau oke, menarik. Jadi sebenarnya kalau untuk melakukan riset computer vision, saya rasa nggak ada. Mungkin secara basic konsep itu jelas, mungkin digital image processing, terus pengolahan sinyal digital. Tapi itu kan teman-teman nggak perlu belajar, jangan belajar itu untuk computer vision kan, itu bisa dipakai kemana aja. Sama kayak itu cuman dasar-dasar, itu akan lebih mudah dimengerti kalau itu mengerti gitu. Nah jadi terus kalau untuk tools, saya rasa nggak ada tool khusus ya, cuman karena ini kadang saat kita mau melakukan training, compiling, processing ini memang kadang membutuhkan komputer yang sedikit lebih powerful gitu daripada komputer office biasa gitu. Itu aja sih saya rasa, especially mungkin di saya itu yang di sini kali ya, yang kan karena ya mungkin ya di sekitar sini sih kan sebenarnya yang membuat segala macam komputer ini sangat expert ada 3 hal ini kan. Datanya semakin banyak, kenyataannya sangat banyak,
komputasinya semakin tinggi, kita bisa menerapkan CNN gitu. Untuk menjalankan CNN ini butuh komputasi yang tinggi. Mungkin ini sih. Tapi sekarang kita bisa menjalankan CNN yang sudah ditrain sama orang, kita bisa pakai gitu. Tapi kalau kita mau memproses sesuatu sendiri, kita harus punya komputer yang cukup capable untuk jalan itu. Itu aja sih sedikit lebih dibutuhkan. Mungkin ya kalau bagi mahasiswa, mungkin kalau perangkat bukan domain mereka, tapi kalau bagi mahasiswa pertama programming sih, basic programming, terus sama sedikit bisa membaca data table-table gitu sih, itu sih. Oke. Nah ini terakhir nih, masih banyak pertanyaan sebenarnya, cuman karena waktu kita terbatas juga. Jadi saya rangkum aja sebenarnya dari beberapa pertanyaan bahwa artinya ke depan kan kita akan bersaing dengan komputer. Ya. Jadi kita sebagai manusia, ya mungkin kalau kita berbicara kita melawan komputer, nggak akan menang. Tapi bagaimana kita bisa menang? Seperti saya, kalau di kelas saya boleh menggunakan semua tools bantuan dari komputer, dari AI, ChatGPT silakan. Karena yang mereka tidak bisa lakukan kan memvalidasi. Artinya kita sebagai manusia yang punya justru kemenangan di situ. Mereka bisa menyajikan informasi, tapi validasinya itu kembali lagi kan ke kita. Nah, ini menyikapinya ke depan. Jadi ini buat kawan-kawan mahasiswa juga tadi. Jadi ke depannya bagaimana mungkin soft skill atau memang keahlian-keahlian apa yang kawan-kawan mesti persiapkan untuk menghadapi era-era seperti computer vision perkembangannya ke depan ini, karena sedikit tidak pasti akan, ya mungkin sekarang juga yang sudah jago desain juga sekarang sudah mulai digantikan soalnya, karena rata-rata akhirnya kan kalau dulu orang menilai harga desainer itu mahal, sekarang orang bilang gratisan aja pakai AI kan, itu sudah menjadi salah satu impact yang mungkin dalam tanda petik negatif. Nah, tentu saja meskipun tadi desain dari AI itu bagus, itu tetap ada validasi dari seorang desainer bahwa betul tidak ini sesuai dengan message yang akan sampai dan lain sebagainya. Itu yang saya sampaikan tadi. Kita mungkin tidak kita mungkin tidak akan bisa mengalahkannya, gitu kan? Tapi kita bisa memanfaatkannya, kan gitu. Nah itu ada nggak kira-kira yang untuk kawan-kawan mahasiswa kita sendiri untuk mesti bersikap seperti apa sih ke depannya untuk menghadapi perkembangan seperti riset-riset dari computer vision ini sendiri. Oke, itu selalu jadi topik hangat. Jadi kayak saya sendiri sih, saya punya prinsip gini sih sebenarnya. Kita tuh udah pasti kalah sama komputer. Secara performa, secara akurasi itu udah kalah. Udah dibuktikan dari banyak hal. Itu pertama ya. Terus, tapi bisakah komputer ngalahin kita? Dalam artian sebenarnya saya rasa nggak bisa. Tapi dalam artian kualitas itu oke. Tapi secara humanity itu nggak bisa. Tuh dia nggak bisa ngalahin kita karena komputer itu nggak punya rasa sih sebenarnya. Kalau kita bilang kalau secara seni itu nggak punya rasa. Dia bisa menjadi sesuatu sangat bagus, tapi dia nggak punya rasa. Jadi terus kemudian pertanyaan kedua, bisa nggak dia nge-replace kerjaan-kerjaan kita gitu. Itu bisa iya, bisa enggak. Tapi yang jelas, yang bisa komputer lakukan adalah dia membaca cara kita bekerja. Kalau itu repetitif, itu dia bisa mengganti. Kemungkinan besar itu bisa. Tapi apakah bisa mengganti semuanya? Saya rasa enggak. Untuk analisa itu dia belum, analisa secara orang belum bisa gitu ya. Terus yang jelas, kalau kita nggak memanfaatkan dia, kita akan di-replace sama dia. Itu sih sebenarnya. Jadi kayak pertanyaan, sekarang komputer bisa ngitung volume otak di Alzheimer khususnya cepat banget. Kita kasih ini hipokampus otak depan atau belakang size segini precise, detail. Tapi itu kan udah mengalahkan manusia dalam hal itu. Manusia butuh waktu, butuh ketelitian, itu udah kalah tuh. Tapi apakah dia bisa mereplace dokter? Enggak. Tapi kalau dokter nggak pakai itu, udah pasti dokter kalah. Jadi dokter yang akan digantikan oleh AI atau mesin adalah dokter yang nggak pakai AI. Udah pasti itu.
dia tergantikan oleh teman-temannya yang lain. Iya. Saya rasa juga sama kayak dosen. Eh, saya di kelas saya selalu kalian chat GPT apapun itu pakai itu sebagai kalkulator, tapi Iya. sebagai manfaat dan itu chat GPT nggak bisa kasih kalian itu. Sebagus apapun jawabannya itu kalian nggak akan paham kalau kalian nggak memahami, nggak ada gunanya. Jadi sekarang udah nggak bisa lagi, jangan pakai chat GPT. Saya nggak pernah bilang oke lah pakai semua yang kalian jawab itu buktikan kalian bisa gitu. Itu aja sih. Betul. Karena hampir nggak mungkin kan dulu zaman kalkulator ya. Betul. Wah, Jadi itu bukan hanya copy paste isi dari ChatGPT-nya ya, tapi boleh melakukan deep learning terhadap hasil yang disajikan oleh mesin. yang jelas kita nggak pakai itu. Kalau kita nggak pakai kita pasti dilibas sama yang lain. Tapi supaya bisa nggak dilibas kita harus pakai mereka. Jadi tools kita sebetulnya. Itu sih. Itu dalam banyak hal sih saya rasa, bukan cuma di computer vision dan di segala macam. Baik. Ini terima kasih Seth, karena masih banyak pertanyaan. Saya boleh minta emailnya Seth? Mungkin dari kawan-kawan nanti Boleh. ingin Itu ada di. bertanya langsung atau sosial media biar dibantu ketik. Iya. Ini buat kawan-kawan yang mungkin tidak sempat dibacakan karena terbatasnya waktu juga ya. Mungkin nanti kalau Pak Ishak pas lagi mudik ke Indonesia bisa lagi undang ke sini Pak offline-nya. Biasa kan? Boleh. Saya ada beberapa proyek di Indonesia. Mungkin insya Allah tahun depan saya bakal main lah ke kampus. Jadi Baik. kelas nanya-nanya. Boleh. Cirebon nggak jauh lah. Cirebon oke lah. Iya, kalau sekarang cuma 2 jam setengah. Kalau sekarang. Nah, jadi lebih jauh ke BSD, Sa. Ongkosnya juga lebih jauh. Jadi dari Gambir ke BSD itu 300.000 pakai Grab. Kalau dari Cirebon ke Jakarta itu cuma 180 dari kereta. Oke. Dari Cirebon ke Jakarta. Apa makanan khas Cirebon itu saya lupa dulu. Gentong. Apa gitu? Nanti kalau pas sudah balik ke Indonesia nanti main lah ya. Ya boleh. Pasti insya Nanti Allah. kita dari tadi juga pesan dari Bu Wade, coba apakah kita nanti bisa perjanjiankah untuk MOU kerjasama dengan kampus Pak Isa supaya ya kedepannya kita juga kan ingin mengembangkan teknologi ini supaya kita juga nggak hanya ngelihat yang isinya aja gitu, tapi lihat apa sih yang menjadi happening di luar sana sehingga kita juga bisa berkompetisi ke depan secara baik lah. Itu mungkin terima kasih banyak atas waktunya. Ini saya bangga sekali. Jadi mungkin berarti berapa tahun lalu ya? 20 tahun lalu ya? Lebih 21 tahun lalu mungkin saya tidak pernah menyangka seorang Isafar ini bakal jadi asisten profesional. Tapi ya itulah, kita nggak pernah tahu apa namanya jalan ke depan kalau kita memang tidak mengupayakan itu. Thank you sekali lagi Sak. Mohon maaf kalau banyak ada kurang kata. Mungkin ada apa namanya kalimat terakhir Sak yang bisa di sharing dengan kawan-kawan peserta di sini sebelum kita kembali ke MC. Silakan Sak. Oke, paling dari saya pertama terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing riset, sharing ilmu ke teman-teman. Pesan saya sih satu sih, terutama untuk mahasiswa ya. I was in your position, saya bisa rasain semua yang mahasiswa mungkin yang saya kasih pesan itu bukan karena saya bijak ya, tapi kayak saya udah mengalami itu semua. Teman-teman yang penting pas kuliah, saya ini selalu bilang ke mahasiswa, kuliah kalau nggak mau serius-serius banget serius, tapi anggap semua mata kuliah itu berguna, pasti berguna. Nggak ada mata kuliah yang nggak berguna. Itu pertama. Terus kedua, apapun teman-teman suka dari mata kuliah itu kejar terus gitu, nggak usah diragu-ragu gitu. Saya paling nggak suka namanya kalkulus, tapi ya lulus aja. Tapi karena kalkulus pernah saya pelajari, itulah saya bisa mengerti konsep-konsep yang ada di dunia ini sekarang gitu. Jadi apapun mata kuliahnya, ambil aja dulu, pasti berguna. Nggak ada mata kuliah yang nggak berguna, percaya. Nggak ada mata kuliah yang nggak berguna. Akuntansi udah ada komputer, nggak ada, pasti berguna. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kuliah itu membosankan, pasti. Tapi itu satu-satunya jalan kita untuk bisa lebih baik gitu. Coba semuanya, belajar apapun, apa aja sih. Jadi,
Saya juga menyesal dulu tanya Pak Adi saya dulu gimana nggak main-mainnya. Tapi minimal kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Kuliah sampai lulus dapat bukan cuma karena gelar. Itu aja sih. Terus kemudian makasih buat UGJ ini saya menarik nih sebenarnya. Saya semoga nanti suatu saat bisa mampir, bisa ketemu in person. Alright, saya itu aja sih. Mungkin kalau ada kontak-kontak nanti bisa kontak saya langsung atau melalui Pak Adi lah. Iya. Kasih Saya banyak. gampang. Iya. Saya jadi sekarang baru ingat. Saya ingat itu dulu pernah dihukumnya nyusul asrama tiap sore. Tolong jangan diceritakan hal yang nggak baik. Keliling kampus ngangkat kasur ya. Itulah memang sebenarnya memang kalau sekarang lucunya ya, kalau dulu ngomel-ngomel. Baik, kita ada 2 pertanyaan terbaik yang akan diberikan door prize. Boleh, Mas. Saya lupa dong, makan dari tadi ternyata untuk Kali Abu Pak, Hah? Kali Abu, Kak, Kali Abu. galom. Ini orang Aceh Pak, tanya tamu-tamu Aceh. Oh, oke. Ada orang Aceh rupanya. mahasiswa saya saat dari Aceh juga kebetulan. Oh, jadi sebenarnya orang Aceh ada di mana-mana ya. Di Cirebon juga ada. Ada Pak. Ini semua ini maaf ini semua harus teknik ya mahasiswanya ya. Iya, teknik Pak. Oh, oke. Eh, terima kasih. Yang penting hanya 2 bahasa Aceh lah Pak. Mantap, Aman, lancar. mantap Pak. Dari laptop saya aja. Hmm. Cek. Oke. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ini materinya sangat menarik ya. Jadi tadi saya tanya di awal sempat si Bapak itu menggunakan computer vision-nya berarti di hampir di semua bidang ya Pak, bidang kehidupan. Yang belum sempat di follow up oleh teman-teman dan Pak Adi, saya pengen tanya, adakah kesempatan bagi mahasiswa untuk magang atau memang nanti yang berminat untuk melanjutkan studi di sana itu dan bagaimana sih proses awalnya Pak untuk barangkali memang ada step-stepnya itu seperti apa dan lain-lainnya untuk bisa bergabung di labnya Pak Isa. Oh, Jadi oke. Pak. Baik, jadi sebentar, saya selalu siapin ada satu slide ya. Jadi kayaknya saya sering ditanya. Jadi intinya itu di kita memang ada beberapa program untuk kerjasama. Karena saya basisnya di lab ya, maksudnya kemampuan saya itu di lab untuk menerima. Jadi kalau untuk datang bergabung join dengan project research saya itu bisa kontak saya langsung. Nanti saya bisa arahkan internship. Salah satunya tadi program PEP ya. Itu kan dibayar. Coba student harus apply. Kemudian untuk ini sebentar, saya ada ini slide baru deh. Coba ini saya, tapi ini kayak agak kurang up to date gitu ya. Udah ke share belum ya? Udah ke share ya? Sudah. Yang University. Ya. Ini brief aja sih sebenarnya mungkin 2 menit. Jadi kalau nggak salah tuh, ini soal kampusnya ya. Kampusnya itu berdiri tahun berapa? Itu dia punya kayak grup besar. Itu dia punya banyak apa sih ini subsidiaries dari big corporate company. Ya, salah satunya itu YZU. Jadi YZU itu adalah mungkin kayak di Indonesia mungkin kayak Transcorp gitu ya, Transcorp segala macam. Ada rumah sakit segala macam. YZU adalah salah satunya. Mungkin ini kalau dari teman-teman butuh kontak dengan Global Service, saya bisa bantu kontak. Kemudian ini apa nih? Tadi pertanyaannya gimana caranya ya? Saya lihat dulu. Dia worldwide degree option. Jadi di kita tuh engineering, saya itu di bawah electrical communication engineering. Di dalamnya itu ada beberapa program. Jadi saya soal electrical engineering program B. Itu lebih spesifik ke communication, computer science, kayak gitu-gitulah.
Jadi College of Management and Informatics. Nah, saya lagi cari siapa ini biasanya. Nah ini cuman untuk yang bisa saya bilang itu kalau untuk aplikasi mungkin karena saya tuh lebih mengencourage orang Indonesia sih karena jadi bukan bermaksud rasis atau apa tapi saya pengennya di lab saya itu lebih banyak orang Indonesia. Contohnya sekarang kan orang Indonesia di lab saya itu ada 2. Sisanya orang either Pakistan, India atau dari Afrika gitu. Saya maunya lebih banyak lagi orang Indonesia karena komunikasi lebih mudah terus kasih kesempatan ke student Indonesia. Jadi kalau ada student dari Indonesia selama backgroundnya oke, it's okay. Terus gimana ya? Kayak ada harga-harganya atau biasanya itu scholarship. Paling penting itu sekarang scholarship sih. Kita punya ada 4 basis scholarship. Yang teman-teman ini pasti bisa apply. Tapi chance keterima tergantung kan ya. Jadi ada dari scholarship dari kampus. FYI saya dulu PhD dapat scholarship dari kampus full 4 tahun complete. Dapat stipend, semuanya dapat. Di luar itu masih ada beberapa alternatif pilihan yang lain yang bisa teman-teman kecap gitu. Terus jumlahnya bervariasi itu mungkin kadang tergantung fluktuasi harga kali ya. Tapi pada dasarnya yang saya encourage itu teman-teman yang misalkan pertama kalau mau internship dari kampus sih nggak ngasih duit sih, tapi kampus menyiapin fasilitas. Tapi kalau internship buat nyiapin duit, mungkin kayak yang program tadi yang dari program pemerintah Taiwan itu teman-teman bisa approach. Karena sekarang posisi student Indonesia juga termasuk student yang aktif datang ke sini. Tetapi untuk yang master, saya sarankan kejar scholarship. Karena kalau nggak kejar scholarship, rasanya terlalu mahal untuk bayar kuliah. Hampir susah gitu. Jadi kalau student yang mau minat untuk itu ya via scholarship sih paling efisien. Terus kalau mungkin waktu kali ini, nah waktu sih enaknya waktunya fix nih. Ini sekitaran yang kalau di fall itu sekitar Desember awal, spring itu September awal. Itu selalu waktu ininya waktu pendaftaran international students. Itu sih kira-kira kalau ininya. Mungkin kalau untuk sekedar mau join research itu bisa kontak saya langsung. Itu saya bisa langsung handle. Tapi kalau untuk master harus melalui jalur Global Service. Mungkin ya inilah gambarannya. Mungkin berapa duit yang dapat kalau dapat stipend harus gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih Pak atas informasinya ya. Semoga ini teman-teman bisa nanti menjadi salah satu bagian ya dari dan bisa biar kita terus nyambung Pak silaturahminya jadi dari mahasiswa yang berminat gitu. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Baik. Moderator. Baik, tadi kita mencoba memilih pertanyaan yang sudah kita bacakan. Tadi ada 2 terbaik, mungkin dari Pak yang Dennis tadi mungkin Yang nanti Pak Isa. Oh, Pak Isa, siap. Isa silahkan ditentukan kira-kira yang dapat surprise atas pertanyaan. Saya yang nentuin nih. Ya. Dalam saya lihat. Nanti saya menentukan kan saya di sini nih. Saya mungkin dari Thailand. Mereka harus lobby saya dulu dong. Oke. Jadi berapa pilih 2 ya? Pilih dua ya. Pilih 2. Saya rasa pertama untuk Muhammad Firdaus. Oke, Muhammad Firdaus. Ini tapi tolong ini pertanyaannya bagus tapi tolong dijalankan. Rekomendasi apa ya? Tadi udah dijelasin ya. Terus kemudian yang kedua mungkin kedua ini aja sih Shalsa Aulia. Itu sih. BEM ya? BEM. Terima kasih banyak. Baik. Semoga ini awal dari kolaborasi kita ke depan. Ya sebagai ikhtiar juga gitu, ikhtiar kita untuk memajukan bangsa ini, karena ya kita berdua tahu sendiri ini mungkin bukan bidang yang kita inginkan, mungkin bidang yang kita inginkan, tapi saya rasa kita akhirnya paham kenapa kita harus di sini. Oke, banyak terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke MC.
Baik. Baik, terima kasih Bapak Musfi Yuliadi dan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Ishak Faradi telah memberikan materi yang sangat menarik sekali dan juga insya Allah banyak manfaatnya untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Selamat juga untuk teman-teman yang sudah mendapatkan door prize. Selanjutnya itu pembacaan doa oleh Mahmud Setia Purnawati. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami memohon syukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Engkau telah mempertemukan kami dalam kegiatan yang penuh manfaat ini. Berikanlah keberkahan atas ilmu yang telah kami dapatkan dan jadikanlah ilmu tersebut sebagai amal yang bermanfaat bagi diri kami, keluarga kami, dan masyarakat sekitar kami. Ya Allah, jika ada kehilafan, kesalahan, ataupun kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, kami mohon ampunan-Mu. Jadilah acara ini sebagai salah satu jalan kami untuk meningkatkan pengetahuan, mempererat ukhuwah, dan mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhoi. Karuniailah kami kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah kami peroleh. Dan jadikanlah ilmu itu sebagai cahaya yang menerangi kehidupan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita tutup, akan ada acara foto bersama. Jadi untuk teman-teman semua diharapkan untuk on-cam agar dapat didokumentasikan. Masih off cam semua? Pertama disampaikan. Sekali lagi untuk teman-teman semuanya diharapkan untuk on-cam agar dapat didokumentasikan untuk sesi foto bersama. Sudah seadanya. Satu, dua, tiga. Ada berapa ini? 4. 4, itu Pak. Iya. Pakai open semua. Bisa nggak apa-apa. Dah. Terima kasih kepada narasumber kita pada webinar hari ini, Bapak Ishak Faradi, beserta moderator Bapak Musfi Yuliadi, seluruh panitia dan peserta webinar pada pagi hari ini. Saya Maulida sebagai Master of Ceremony, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.